So, hai lagi, ketemu lagi di kelas sosiologi sama Miss Walem. Kita akan belajar lebih lagi tentang sosiologi. Kalau minggu lalu kita sudah belajar tentang pengertian dari sosiologi itu apa. Terus juga kita sudah belajar tentang objek kajian dan sosiologi kalau di masyarakat itu mempelajari apa aja. Nah, untuk kali ini kita akan lebih fokus lagi belajar tentang realitas sosial sebagai objek dari kajian. Kemarin misalnya udah kasih tahu ya pengertian dari realitas sosial itu seperti apa. Mengingatkan lagi bahwa pengertian dari realitas sosial adalah kita berusaha mencoba untuk mencari tahu apakah ada faktor lain yang melatar belakangi fakta sosial atau kejadian atau fenomena sosial yang terjadi di masyarakat. Nah, karena dari sifat dasar manusia yang suka dengan keteraturan dan akhirnya diciptakanlah yang namanya nilai sosial ataupun norma sosial, pasti misalnya juga yakin ada kok orang-orang itu yang tidak sependapat dengan nilai atau norma yang berlaku di masyarakat. Atau ada juga kok misalnya orang-orang itu dalam keluarga, tidak semua keluarga itu sempurna, oke? Jadi ada keluarga yang mengajarkan nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku di masyarakat. Tapi juga ada keluarga orang tua yang mengajarkan nilai-nilai atau norma-norma yang mereka sendiri anggap benar gitu. Jadi kebanyakan orang itu menilainya salah, tapi kalau orang tuanya itu nganggapnya benar, ya udah. Misal nih kayak di masyarakat itu kan berlaku ya yang namanya aturan. Kalau misalnya kamu ketemu sama orang yang lebih tua, jadi kamu sering kan diajarin ya kasih hormat dulu, kasih salam dulu, sapa dulu gitu kan. Itu yang pada umumnya terjadi. Tapi mungkin juga ada keluarga itu yang menganggap kalau misalnya ketemu sama orang, entah itu orang lebih tua atau lebih muda, kalau kamu nggak kenal, udah diemin aja, bahaya. Zaman sekarang itu kamu harus hati-hati. Nah, akhirnya karena sering diajarin kayak gitu di rumahnya, kemudian si anak ini keluar rumah, ketemu sama orang lain, dia diem aja, dia cuek aja, dia nggak mau nyapa, karena memang dari rumah itu diajarinnya kayak gitu, orang tuanya ngajarinnya kayak gitu. Nah, kemudian ajaran atau nilai norma yang berbeda yang ada di rumah, yang tidak berlaku kebanyakan pada umumnya, itu oleh masyarakat kecenderungannya akan muncul yang namanya suatu masalah karena tidak sesuai dengan aturan yang berlaku di masyarakat gitu. Dan itu juga menjadi kajian dari sosiologi. Disebutnya adalah sosialisasi tidak sempurna karena nilai norma yang diajarkan di keluarga itu tidak sejalan dengan nilai dan norma yang berlaku pada umumnya di masyarakat. Sehingga sosialisasi yang tidak sempurna itu seringkali melahirkan masalah sosial. Kemudian, apa itu artinya masalah sosial? Kalau masalah mungkin kalian udah tahu ya, atau jangan-jangan nggak tahu. Kalian sering menghadapi masalah tapi sebenarnya nggak tahu arti dari kata masalah itu sendiri apa. Ada yang tahu nggak? Oke, arti dari kata masalah itu sendiri adalah sebuah kondisi ketika harapan yang kita punya dengan kenyataan yang ada, yang kita hadapi, itu tidak sejalan. Kita bayangin apa, tapi kenyataannya yang terjadi apa. Nah, itu namanya masalah, karena tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Gak apa-apa kalau kenyataannya jauh lebih bagus, tapi seringkali apa yang kita imajinasikan, apa yang kita bayangkan itu jauh lebih baik, lebih mengenakan daripada kenyataan yang harus kita hadapi, gitu kan? Nah, seringkali yang terjadi di dalam masyarakat juga sama kayak gitu. Harapannya masyarakat, manusia itu bisa hidup secara teratur. Tapi nyatanya karena ada proses sosialisasi yang tidak sempurna, menimbulkan banyak kejadian atau fenomena yang tidak diharapkan oleh kebanyakan manusia itu terjadi, yang tidak diharapkan oleh masyarakat itu terjadi. Itu disebut dengan masalah sosial. Saking banyaknya yang merasakan itu nggak cuma satu orang, tapi yang merasakan kejadiannya itu banyak, sosial banyak. Oke. Nah, masalah sosial sendiri itu juga
akibat dari adanya interaksi sosial atau hubungan dari manusia satu dengan manusia yang lainnya. Ada kok interaksi sosial itu yang melahirkan integrasi, kesatuan. Tapi banyak juga dari kita berhubungan dengan orang lain malah endingnya jadi cekcok. Misalnya ngobrol sama kamu, misalnya ngarepnya apa, kamu ngarepnya apa, nggak sama, akhirnya malah kita berantem, kita cekcok. Muncullah masalah. Nah, ada seorang sosiolog namanya Suryono Sukarto, dia membagi 4 tipe masalah sosial yang ada di masyarakat. Yang pertama adalah masalah sosial dari faktor ekonomis, contohnya itu ada kemiskinan dan juga pengangguran. Yang kedua adalah masalah sosial dari faktor biologis. Masalah sosialnya itu muncul karena ada faktor biologis. Contohnya adalah penyakit menular. Bayangin aja nih dalam satu daerah ini kayak sekarang COVID-19 itu kan muncul masalah sosial diakibatkan dari faktor biologis karena adanya penyakit menular yang mengakibatkan tatanan sosial di masyarakat itu berubah, ya kan? Dulu kita bebas bergerak keluar, nggak perlu pakai masker, nggak perlu bawa hand sanitizer, tisu basah, tisu kering, ya kan? Bebas aja bebas. Tapi sekarang karena adanya virus COVID-19 muncul masalah sosial, banyak orang terkena virus, banyak orang meninggal, ekonomi masyarakat makin turun, hubungan sosial di masyarakat dibatasi, jadi muncul masalah banyak kan, begitu. Kemudian masalah sosial yang muncul akibat faktor psikologis, contohnya bunuh diri, terus juga penyakit syaraf. Terus yang terakhir adalah masalah sosial akibat dari faktor kebudayaan, misalnya kayak kasus perceraian. Itu kan pasti akan menimbulkan masalah sosial kan, anaknya jadi kurang dapat perhatian dari orang tua, terus akhirnya cari perhatian di teman-temannya, terus akhirnya salah pergaulan, terus akhirnya menimbulkan banyak masalah di masyarakat, di lingkungan tempat tinggalnya, kayak gitu. Nah, ini sekarang apa sih yang menjadi dasar ukuran suatu kejadian di masyarakat itu bisa disebut sebagai masalah sosial? Oke, yang menjadi dasar ukurannya itu ada 5. Yang pertama itu kriteria umum, yang kedua adalah sumber masalah sosialnya, yang ketiga adalah pihak yang menetapkan masalah sosial, yang keempat masalah sosial nyata dan juga laten, kemudian yang kelima adalah perhatian dari masyarakat. Oke, kita bahas satu-satu ya secara cepat. Yang menjadi dasar yang pertama adalah kriteria umum. Pasti kalian sering mendengar kata-kata umumnya itu atau lazimnya. Nah, itu maksudnya adalah kriteria umum karena ada standar yang sudah diciptakan oleh masyarakat. Tadi ada nilai, ada norma yang berlaku di masyarakat sehingga kita itu akan terdoktrin bahwa lazimnya itu kita harus melakukan apa kalau ketemu orang, atau umumnya kita itu harus berperilaku apa kalau misalnya di tempat umum kayak gitu. Jadi kalau misalnya ada yang berlakunya tidak sewajarnya, tidak seperti umumnya, tidak selazimnya, atau menyalahi kriteria umum, dia tidak bertindak sesuai nilai dan norma yang berlaku di masyarakat, itu disebut dengan masalah sosial. Misal kita sebagai orang Indonesia, khususnya orang Jawa, ya kan, lazimnya atau umumnya norma atau aturan yang berlaku di masyarakat itu kalau misalnya kalau belum menikah, cowok cewek itu nggak boleh tinggal satu rumah kalau bukan keluarga, kalau bukan pasangan suami istri misalkan. Nah, begitu kita melihat tetangga kita misal ada satu rumah itu kok ditempatin laki-laki dan perempuan tapi tidak ada hubungan darah dan belum menikah, atau bisa disebut dengan kumpul kebo, itu pasti orang akan ngomongin kan, dipergunjingkan, dipermasalahkan karena memang itu menyalahi kriteria umum yang tidak selazimnya terjadi gitu. Nah, yang kedua adalah sumber dari masalah sosial. Seperti namanya, sumber dari masalah sosial, ya kita akan melihat sumbernya itu apa. Misalkan bencana alam itu terjadi, apakah kita lihat apakah dari bencana alam itu bisa menimbulkan masalah sosial atau tidak?
Karena tidak semua bencana alam itu berdampak pada masalah sosial. Kalau contohnya bencana alam yang bisa berdampak pada masalah sosial itu misalnya bencana banjir, kan? Bencana banjir di Semarang, di salah satu kota, salah satu daerah di Semarang itu kena banjir, ya kan? Begitu kena banjir, otomatis kan orang-orangnya pada mengungsi kan warganya, penduduknya. Nah, tapi dari kejadian itu ada bencana banjir, penduduknya pada mengungsi, tapi ada oknum-oknum lain yang melakukan tindakan yang tidak seperti kriteria umum pada seharusnya. Harusnya kan ditolongin, tapi nyatanya ini malah rumah-rumah yang kosong yang ditinggal pemiliknya untuk mengungsi itu dijarah. Ini terjadi kayak perampokan massal. Nah, itu kan jadi masalah sosial di situ kan. Nah, tapi kan tidak semua bencana alam itu berdampak pada masalah sosial gitu. Nah, yang ketiga, pihak yang menetapkan masalah. Siapa? Kalau misalnya orang biasa, orang pinggir jalan itu yang tidak dikenal oleh siapapun berkata, wah ada masalah, mesti orang nggak akan menggubrisnya. Tapi ketika yang menyatakan bahwa kondisi ini adalah masalah, itu yang menyebutkan adalah Pak Presiden, Pak Menteri, nah, itu pasti akan jadi perhatian orang. Berarti memang ada masalah karena orang yang berotoritas, orang yang berkuasa sudah menyebutkan bahwa kondisi sekarang itu yang terjadi adalah masalah. Jadi dilihat dulu siapa sih yang menyebutkan bahwa sebuah kondisi itu menjadi masalah. Umumnya yang dipercaya atau yang menarik perhatian orang adalah orang yang berkuasa atau orang yang punya otoritas tinggi. Yang berikutnya adalah masalah sosial nyata dan masalah laten. Ini yang namanya juga masalah sosial nyata, berarti memang udah jelas kita tahu, nggak usah dijelasin juga itu jadi masalah. Nyatanya itu memang jadi masalah. Tapi kalau yang laten itu berarti ada masalah yang tersembunyi. Sepertinya tenang, sepertinya semuanya berjalan dengan teratur, tapi ternyata di balik dari keteraturan itu ada masalah yang tersembunyi. Disembunyikan, kenapa kok disembunyikan? Karena masyarakat tidak bisa menanganinya, tidak bisa mengatasinya. Jadi ya sudahlah, kayak istilahnya itu kayak dibiarin, ya udahlah, memang kondisinya kayak gitu, kita nggak bisa kasih solusi. Tapi itu masalah itu nggak benar, tapi kita nggak bisa kasih solusi. Tapi ya sudah, ya gimana? Tanya kayak, kenapa sih kok akhir-akhir ini banyak sekali berita pernikahan dinikahkan gitu kan? Padahal kan musim COVID, padahal kan lagi ada pandemi. Musim COVID kayaknya serem banget ya, kayak kedepannya bakal ada lagi gitu patahkan dalam nama Yesus. Padahal sekarang lagi pandemi, kok angka pernikahannya makin tinggi. Tapi setelah dicek lagi, setelah dilihat lagi, dianalisis, diteliti lagi, ternyata banyak kasus hamil di luar nikah itu sangat tinggi. Jadi salah satu caranya, solusinya untuk menyelamatkan nama baik keluarga itu harus dinikahkan. Makanya angka pernikahannya itu tinggi. Ternyata dibalik dari fenomena angka pernikahan tinggi, sepertinya kan wajar atau umum kan, kriteria umum kan itu orang menikah, yang sudah sewajarnya. Tapi begitu dicek lagi, ternyata ada faktor lain kenapa angka pernikahan itu tinggi. Ternyata nilai hamil di luar nikah, angkanya itu juga tinggi, meningkat gara-gara pandemi ini. Orang di rumah aja, tapi seenaknya. Dan yang terakhir adalah perhatian masyarakat. Banyak tidak orang yang memperhatikan suatu kejadian di masyarakat. Kalau misalnya pandemi ini, misal pandemi COVID-19 ini tidak diperhatikan oleh banyak orang, tidak diperkuncingkan, tidak diwartakan, tidak diberitakan, ya udah biasa aja. Tapi karena ada suatu kejadian pandemi ini diwartakan dari pihak WHO ya, betul kan? Itu menginformasikan bahwa ini adalah pandemi. Jadi kan sudah menyebar ke semua negara gitu kan. Karena pihak yang berwenang, berotoritas tinggi itu sudah bilang ini adalah masalah kita sama-sama. Udah, itu berarti masalah. Kemudian banyak orang yang memperhatikan, banyak orang yang
mencari tahu. Itu artinya kan kayak kejadiannya tuh di up gitu loh, diangkat, jadi banyak orang yang perhatikan. Makanya itu bisa jadi masalah sosial karena yang menghadapi nggak cuma satu orang tapi lebih dari satu orang. Nah, selanjutnya ada beberapa contoh masalah sosial yang terjadi di tahun-tahun yang baru ini. Misalnya kemiskinan yang makin meningkat, kejahatan juga makin meningkat, disorganisasi keluarga itu maksudnya dalam keluarga itu kan harusnya hubungannya baik ya, tapi nyatanya keluarganya itu tidak berjalan dengan baik. Misalnya kayak ada perceraian, komunikasinya tidak berjalan lancar karena harus LDR-an, papahnya kerja di mana, mamahnya tinggal sama anaknya sendirian di kota mana, komunikasinya nggak lancar, akhirnya berantem terus, akhirnya ya memberikan dampak yang memberikan dampak yang buruk untuk keluarganya karena komunikasi yang tidak berjalan dengan normal itu, atau keluarganya sudah tidak utuh lagi kayak gitu. Itu namanya disorganisasi keluarga. Terus juga ada masalah remaja itu lebih identik kayak masa remaja tuh kalian kan lagi masa-masanya mencari identitas diri, atau gimana caranya agar aku bisa diterima oleh banyak orang, oleh orang-orang di sekitar aku harus bersikap seperti apa gitu kan. Itu kan lagi dicari. Kalau misalnya kamu temennya sama kumpulan orang-orang yang positif, berarti kamu akan bersikap positif. Tapi kalau misalnya kamu salah pergaulan, ya berarti dampaknya bisa ya dibayangin sendiri akan jadi seperti apa. Terus berikutnya ada perangan, terus ada juga pelanggaran terhadap norma. Kalau ini banyak banget ya, kayak prostitusi itu juga jadi masalah sosial juga. Terus ada kelainan seksual. Sekarang kan lagi ada kan beritanya di TV itu yang lagi viral, apa sih namanya, Gilang yang mengikat-ikat itu. Nah itu kan sekarang juga ramai kan lagi diperbincangkan. Menurut kalian itu kenapa bisa jadi masalah sosial? Alasannya apa kalau kalian menganalisis?